Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Eni Sulistiani, Retno Giarsi, Beni Mahardika, Diah Novita, Yulkifli Sulistiono, Dwi Rahayu Safitri, Tri Setiawati, Linawati, Nurul Faizeh, dan Uhti Mubarokah. Kami pada kali ini akan menjelaskan mengenai rangka konseptual dan formulasi hipotesis. Telaah kritis hasil riset terdahulu. Setelah membaca dan memahami riset penelitian terdahulu, peneliti dapat melakukan telaah kritis atas hasil riset terdahulu, yang kemudian akan dapat dijadikan landasan untuk penyusunan rangka konseptual. Hasil telaah riset kemudian disusun dan dirangkai menjadi sintesis teori atau hasil riset terdahulu. Teori-teori yang disintesis sebagai dasar untuk memformulasikan hipotesis penelitian digambarkan dalam suatu bagan alur yang disebut rangka konseptual. Rangka konseptual ini memuat semua variabel yang diteliti beserta pengukuran variabelnya, serta menyebutkan peneliti terdahulunya disertai dengan publikasi tahun di jurnal. Produk akhir dari rangka konseptual adalah gambar model penelitian. Selanjutnya yaitu pengertian hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang diformulasikan oleh peneliti atas dasar teori, yang kebenarannya masih dibutuhkan adanya pembuktian secara empiris. Kemudian ada jenis hipotesis. Di sini jenis hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Hipotesis nol dikembangkan dengan argumentasi bahwa metode riset ilmiah hipotetiko-deduktif mensyaratkan hipotesis yang diformulasikan dapat digugurkan. Dengan kata lain, tujuan riset adalah menolak hipotesis. Kemudian, hipotesis nol merupakan hipotesis yang bertentangan dengan teori. Dalam hal ini, pernyataan berlawanan dengan teori atau hasil peneliti yang diacu. Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang didukung oleh teori. Pernyataan sejalan dengan teori atau hasil penelitian yang diacu. Contoh hipotesis nol yaitu laba akuntansi yang tidak berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan hipotesis alternatif yaitu laba akuntansi yang berpengaruh terhadap harga saham. Nah, kemudian ada formulasi hipotesis. Hipotesis yang diformulasikan harus atas dasar teori atau hasil riset-riset yang terdahulu, yang disintesiskan dan kemudian disusun menjadi suatu rangka penelitian. Dengan konteks riset yang disarankan yaitu menggunakan literatur yang lebih banyak dari hasil-hasil riset terdahulu, bukan textbook. Textbook biasanya digunakan untuk proses pembelajaran di kelas yang menjelaskan topik-topik tertentu, misalnya buku teori akuntansi, yang isinya itu menjelaskan tentang topik-topik yang berkenaan dengan teori akuntansi keuangan saja, atau informasi lain yang terkait dengan teori akuntansi. Namun, demikian bukan berarti textbook tidak diperbolehkan, melainkan textbook hanyalah sebagai acuan atau referensi dengan syarat textbook tersebut masih relevan dan jumlahnya dibatasi. Teori dibangun dari hasil-hasil riset terdahulu yang hasilnya konsisten dan robust, sehingga dapat menjadi sebuah teori yang dapat digeneralisasi. Tetapi, sehebat atau serobust apapun teori, maka pada suatu saat tertentu dapat juga digugurkan oleh teori berikutnya, ketika ada seseorang yang mempunyai hasil berbeda dan ternyata pada akhirnya banyak hasil-hasil riset yang menjadi pendukungnya. Oleh karena itu, teori bersifat falsified atau dapat digugurkan oleh teori-teori berikutnya, tidak dogmatis seperti halnya kitab suci. Nah, misalnya, teori kandungan informasi laba akuntansi yang pionirnya yaitu Bell dan Brown pada tahun 1968. Bell dan Brown menyatakan bahwa laba akuntansi mempunyai kandungan informasi. Pasar modal akan bereaksi ketika ada laba yang diumumkan. Namun dalam teori ini muncullah permasalahan, yaitu pada apakah laba akuntansi yang berpengaruh terhadap harga saham atau sebaliknya harga saham yang berpengaruh terhadap laba akuntansi. Oleh karena itu muncul teori baru yaitu
teori yang dikembangkan oleh Miller dan Rock pada 1985 yang mengamati tentang kebijakan dividen berkaitan dengan informasi asimetri. Tidak hanya laba akuntansi, dividen juga mempunyai kandungan informasi. Teori tentang dividen yang menyatakan bahwa perusahaan yang membagi dividen besar merupakan sinyal bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang baik. Nah, setelah adanya teori ini muncul teori-teori lainnya, dan pada akhirnya teori dividen terbagi menjadi dua aliran, yaitu yang pertama ada aliran yang mengikuti Miller dan Rock, yaitu pada tahun 1985 teori tersebut dibuat, atau mengikuti teori Modigliani dan Miller pada tahun 1961. Hipotesis sebaiknya diformulasikan pada tataran konseptual variabel, bukan pada tataran operasional. Nah, contohnya itu seperti H1, laba akuntansi berpengaruh terhadap harga saham. H2, aliran kas berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian, ketika menggunakan alat analisis regresi linier berganda, sebaiknya masing-masing variabel independen dihipotesiskan satu persatu. Contohnya, H1, motivasi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor. H2, motivasi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor. H3, motivasi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor dan berimplikasi terhadap kinerja auditor. Jadi difokuskan satu persatu. Kemudian selanjutnya, karena banyaknya riset yang mengembangkan hipotesis dan bahkan memberi judul pada tataran operasional, ini terdapat beberapa perkembangan topik dan metode riset akuntansi yang dilangsungkan, seperti contohnya H1, Economic Value Added berpengaruh terhadap Market Value Add. Kemudian H2, rasio keuangan berpengaruh terhadap Price Earning Ratio. Pengujian hipotesis. Nah, tujuan pengujian hipotesis adalah untuk menentukan keakuratan. Jika hipotesis 0 dapat ditolak, maka dalam rangka mendukung hipotesis alternatif. Nah, menurut sekarang ada 4 langkah dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, menyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Yang ketiga, memilih teknik statistik yang tepat. Yang keempat, mengamati hasil uji hipotesis untuk dilakukan interpretasi. Kemudian, terdapat 3 konsep penting dalam hal pengujian hipotesis. Pertama, kesalahan tipe pertama, yaitu mengacu pada alfa, yaitu probabilitas penolakan hipotesis 0 ketika hipotesis 0 tersebut sesungguhnya benar atau tidak salah. Kemudian kesalahan tipe 2 merujuk pada beta, yaitu probabilitas gagalnya menolak hipotesis 0 yang ada, padahal hipotesis alternatif yang sesungguhnya benar. Kemudian yang ketiga, kekuatan statistik, merupakan probabilitas menolak hipotesis 0 secara benar atau probabilitas signifikansi statistik akan diindikasi jika kekuatan itu ada. Presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.